Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain ya rahmanir rahim. Wa ta'ala ya aziz hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal mudaththir lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma amin. Bapak Ibu yang kita hormati, sekarang kita berada di 10 hari akhir Ramadan. Menawi kita sampun mlebet sedasa dinten terakhir Ramadan, menika kita kedah langkung semangat ibadahipun, terutami wajib dalu. Kenapa? Karena akan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menika miderek hadis-hadis Kanjeng Nabi sebagai tanda keberhasilan Ramadan. Terus piantun menawi Ramadanipun menika berhasil, sukses, tandanya apa? Mendapatkan Al-Qadar. Al-Qadar dipun paringaken Gusti Allah ing sedasa dalu terakhir Ramadan. Berarti akhir Ramadan menika dados penentuan. Ibaratipun lari sekolah menika sing nemtokke iki ujian akhir. Rapote apik. Nggih, ning ujian akhire kok elek. Mboten lulus. Leh mlebu sregep, wae ujian akhir ora melu. Lulus mboten? Mboten. Yusuf nggih mekaten, awale dadi wong apik, mbok sarep sedo dadi wong ala. Naminipun suul khotimah, akhir sing ala, cemplung neraka. Dadi ustaz berang-berang puluh tahun, besar sedo dadi pencopet. Mati ini dari copet, jadi mantan ustaz. Nih ustaz wis pensiun, saiki nyopet. Tetep Allah. Dhisik tukang copet, tobat, akhirnya dadi ustaz. Dadi ustaze mung rong dina terus mati. Mati sing apik. Maka akhir itu penentuan. Maka akhir Ramadan itu penentuan. Maka Nabi itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir berbeda dengan 20 hari sebelumnya. Lebih rajin, lebih semangat, terutama malam hari. Bahkan Nabi sudah mulai berhenti ngaji biasanya. Sudah berhenti beraktivitas dunia, etikaf, malahan menghentikan kegiatan dunia, konsentrasi ibadahnya. Kesimpulannya akhir itu harus beda dengan sebelumnya. Kenapa? Akhir itu yang akan menutup Ramadan kita, tutupan itu penentuan.
Lare sekolah niku nek ujian akhir ya sinaune luwih mempeng. TV pateni dolan prei. Nah, nek si ujian-ujian hariannya kadang si main game. Nek ujian akhir, wah wis rawani apa-apa. Kita kedai pun nggih mekaten. Nek kepengin lulus. Lah, wujud kelulusan menika dipun dawahaken naminipun Al-Qadar. Ada dua buah hadis. Pertama sahih bi ghairi, yang kedua hasan sahih menurut pakar hadis Syekh Al-Albani. Hadis yang pertama, Nabi ngendika mengatakan, telah datang Ramadan yang penuh berkah. Allah fardukan puasa atas kamu. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa tidak diberi kebaikannya, maka sungguh dia tidak diberi kebaikan. Terus di bulan Ramadan menika wonten satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Midarat tafsir Al-Misbah dipun ngendikaken angka 1000 itu maksudnya bukan 999 ditambah 1 atau bukan 1001 dikurangi 1. Angka 1000 itu maksudnya menyimpulkan jumlah pahala yang susah untuk dihitung. Itu dalam kaidah Arab itu seperti itu ngendikanipun. Artinya jumlah yang banyak. Jadi di antara satu malam di bulan Ramadan itu ada satu malam yang itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Barang siapa di malam turunnya itu Al-Qadar menika, kok dia tidak termasuk yang dapat, berarti dia memang tidak dapat kebaikan sama sekali. Ini hadis pertama. Hadis kedua dari Ibnu Majah, jika tidak diberi kebaikan di malam itu, maka sungguh diharamkan untuk seluruh kebaikan. Tidak demikian kecuali karena dia itu gagal. Nah, berarti barang siapa ketemu dengan namanya Lailatul Qadar, kok dia tidak termasuk yang dapat, berarti haram untuk semua kebaikan. Berarti gagal Ramadannya. Dek oleh apa Ramadan iki. Oh, berarti ora lulus. Nah. Dan ternyata Al-Qadar itu diperintahkan Nabi dicari. Bahkan perintah Nabi begini. Nah, carilah dengan segala daya upaya. Berarti kon goleki sing tenanan. Ora mung main-main, kudu tenanan. Buktinya Nabi juga memberi contoh 10 hari terakhir sudah henti urusan-urusan dunia. Malam mandi Nabi itu supaya apa? Seger, ikat pinggang dikencangkan dan seterusnya. Dan Nabi itu memerintahkan mencari Al-Qadar itu ada beberapa hadis. Pertama, Imam Bukhari Muslim menyatakan Nabi memerintah mencari Al-Qadar itu pada puluhan akhir bulan Ramadan. Yang kedua dari Siti Aisyah hadis Imam Bukhari, Nabi memerintahkan cari dengan segala daya upaya malam Al-Qadar di malam-malam ganjil dari puluhan yang akhir bulan Ramadan. Dari Ibnu Umar hadis Imam Bukhari Muslim, Nabi perintahkan mencari Al-Qadar itu 7 malam yang akhir dari bulan Ramadan. Hadis Imam Muslim, pendapat jumhur ulama, terutama malam 27. Nah, itu hadis-hadis yang menyatakan tentang waktunya mencari Al-Qadar. Ning amargi tahun menika mlebetipun Ramadan benten-benten. Ana sing Senin, ana sing Selasa.
Berarti nek milih ganjil genep, nah beda-beda. Mungkin dalu sing mulai nih poso Senin malam ganjil, malam berlikur. Sing mulai nih Selasa engko bengi kuwi malam genep, malam rolikur. Berarti selong iki ana ganjil, ana genep. Jadi yang malaikatnya rada mumet. Nah, mila nek kula karena nanti diprediksi lebarannya itu bareng. Kenapa? Di tanggal itu bulan derajatnya sudah sangat tinggi, tidak mungkin tidak bisa dilihat mata, kecuali nek sak Indonesia mendung kabeh bareng. Jadi bulannya rasa betul moto, padahal bulannya jane wis cetha gede ning mergo mendung tetep ra ketok. Akhirnya sing mulai nih Selasa Ramadan tambahi sedina. Jadi 30. Nah, bodone mundur Kemis. Ning nek bulan saged ditinggal ya pancen wis gedhe bijine rencananipun wong derajat dihitungnya sudah tinggi, maka diperkirakan lebarannya bareng. Nek lebarane bareng berarti 10 hari terakhirnya juga bareng. Sing mulai Senin karo Selasa 10 hari terakhirnya itu bersamaan, mergo lek ngitung saka mburi ora saka ngarep. 10 hari terakhir berarti dihitung saka mburi maju, akhirnya ketemu niki bareng 10 hari terakhirnya. Berarti bengi kuwi duweke sing poso Selasa karo Senin, rasa mikir ganjil genep. Dan ambil hadis yang pertama saja, puluhan akhir Ramadan. Nah, langsung sekalian, karena Al-Qadar itu ternyata begitu sangat pentingnya, di mata letak pentingnya Al-Qadar itu. Pertama, dia penentu Ramadan kita. Wong nek Ramadane ketampa berhasil mesti oleh Al-Qadar. Wong nek oleh Al-Qadar tanda dia itu Ramadannya berhasil. Berarti Al-Qadar itu penentu Ramadan kita. Yang kedua, Nabi ketika mangkoma nata qadri iman mati sabat ghufirallahu ma taqaddami. Barang siapa qiyam bangun beribadah di malam Al-Qadar karena iman cari pahala, diampunkan dosanya yang telah lalu. Berarti penghapusan dosa itu juga ditentukan oleh Al-Qadar. Siapa yang di malam Al-Qadar dia termasuk yang dapat, itu artinya dosa-dosanya yang lalu akan dihapus. Berarti malam Al-Qadar itu ya penentuan diterimanya ibadah Ramadan. Yang kedua, penentuan penghapusan dosa. Yang ketiga, pahala di malam Al-Qadar itu nilainya melebihi 1000 bulan. 1000 menika jumlah yang banyak. Jadi tidak 999 tambah 1, tapi 1000 itu menyimpulkan jumlah pahala yang sangat-sangat banyak. Berarti nanti kalau penimbangan amal di akhirat, dia punya jumlah amal yang susah untuk ditandingi. Nomor 4, makna dari Al-Qadar itu adalah malam pentakdiran, dikodarkan nasib manusia. Awalnya Al-Qadar itu malam pentakdiran Quran untuk menjadi pedoman hidup manusia dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia. Itu di malam Al-Qadar yang diikuti seluruh malaikat dan malaikat Jibril. Tetapi keutamaannya Al-Qadar, pahalanya
Manfaatnya itu diturunkan setiap tahun. Buktinya apa? Nabi memerintah mencari. Buktinya apa? Nabi sendiri juga mencari. Berarti keutamanya Al-Qadar itu diturunkan tiap tahun. Apa maknanya? Malam itu malam ditakdirkannya nasib manusia untuk 1 tahun berikutnya. Maka di malam hari itu jumlah malaikat yang diturunkan di muka bumi untuk diserai takdirnya manusia lebih banyak daripada batu kerikil di muka bumi. Sehingga malam itu bumi penuh dengan malaikat. Maka di tafsir Al-Misal dikatakan malam Al-Qadar itu disebut juga dengan malam yang sempit. Mergo dunyane sesak kebak malaikat. Maka dengan penafsiran seperti ini, di samping pahalanya 1000 bulan penghapusan dosa, ternyata malam Al-Qadar itu malam pentakdiran nasib kita untuk 1 tahun berikutnya. Sehingga kenapa kok Nabi di dalam prakteknya kalau sudah 10 hari terakhir anak-anak kecil dibangunkan juga, sing wis iso salat kontangi. Supaya apa? Dapat takdir yang baik. Anak kecil bangunkan. Oh, berarti zaman dhisik nek wis 10 dina terakhir berarti masjid iki dadi kebak wong kabeh kontangi kok. Itu karo nggone dhewe. Malah entek. Nah, itu malam pentakdiran. Apalagi kalau umurnya tidak ketemu Ramadan berikutnya. Mbak menawa iki Ramadan terakhir, tahun ngarep ora ketemu Ramadan meneh. Maka kalau Ramadan terakhir kok dapat takdir yang baik, sisa usianya itu ditakdirkan takdir baik, dia akan ketemu dengan husnul khotimah. Maka salah satu pendapat dari Syekh Rasyid Ridho, Muhammad Abduh, Imam Ghazali mengatakan orang itu kalau dapat Al-Qadar, maka sisa umurnya setelah itu dia dipenuhi dengan kebaikan. Arep ngibadah enteng, arep sedekah enteng, gampang lah ngetuni dosa-dosane. Pokoknya mungkin tiba-tiba setelah dapat Al-Qadar itu berubah jadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Oh, tanda orang yang dapat Al-Qadar. Apalagi kalau dia umur lansia, tahun ngarep ra ketemu Ramadan, wah berarti sing akhir-akhir apik umure. Itu namanya husnul khotimah. Semua yang kita sebut ini sedaya kalau wau ya tanda diterimanya Ramadan, dosane di ngapura, pahalane lebih dari 1000 bulan. Rohani dadi rohani sing apik, luwih ikhlas, luwih tawadhu, luwih mantep iman Islame, rajin ngibadahi, sregep sedekahe, semuanya itu urusan kualitas rohani. Dadi ra iso dideleng karo wong liya. Kadang awake dhewe ya kadang ra rumangsa nek ora Qadar. Terus aku di ngapura ora yo ora ngerti. Nah, ganjaranku sak pira yo ora ngerti. Lah nek tentiang kok ngaku-ngaku oleh Qadar. Nah, nika nggih mboten leres. Bareng bengi melu etika esuk-esuk mlakune miring-miring. Ngapa yo kok miring-miring? Kanggotan ganjaran. Ora Qadar aku den bengi. Boten ndak bisa deteksi. Nggih.
Maka orang itu pun juga tidak tahu kalau dia dapat qadar. Nah terus bagaimana yang kita lakukan? Lah ini sing penting. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir, Nabi perintah cari al-qadar dengan segala daya upaya. Berarti kontenanan di 10 hari terakhir. Tenanan ki maksudnya apa? Nah, ngibadahi kudu luwih dibandingke 20 dina sadurunge. Mengurangi kegiatan-kegiatan dunia diganti dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Nek perlu iktikaf, menapa? Meninggalke dunya, mlebu masjid. Masjid ki suasanane suasana ibadah, suasana ingat Allah, ingat akhirat. Maka iktikaf hanya ada di masjid. Tapi mencari al-qadar tidak mesti pakai iktikaf. Pokoknya bengi kudu tangi 10 hari terakhir, baik yang di masjid maupun di rumah. Kalau Imam Malik mengatakan minimal ikut jamaah isya, Imam Syafi'i minimal ikut jamaah subuh, ya masuk bagian malam. Apalagi isya tekan subuh banyak dipakai ibadah 10 hari terakhir. Itu cara mencari al-qadar yang pertama seperti itu. Ibu-ibu yang tidak bisa ke masjid, karena datang bulan, simbah-simbah, boten enten sing keter keteng masjid wanci dalu, utawi gerah, padahal iki penentuan karena al-qadar berarti yo gagal. Nah, kepiye iki? Pokoke bengi kudu tangi, ngibadah sing saged dipun tindakaken. Boten kedah bengi kudu iktikaf teng masjid. Nek iso ning masjid tambahi ganjaran anggur ganjaran iktikaf, itu ganjaran sendiri. Itu juga masuk ibadah sendiri. Nah, iktikaf ini kan apa toh? Berdiam diri di masjid sesuai dengan waktu yang diniatkan, tidak boleh ngurusi dunia, tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk hal-hal yang tidak bisa dikerjakan di masjid, dan waktu yang diniatkan harus diselesaikan. Nek niate 2 jam kudu 2 jam. Durung 2 jam kok wis metu ngurusin donya, batal iktikafnya, dia punya hutang iktikaf 2 jam. Nek niate sedina, niate seminggu, niate 10 dina, 10 dina. Itu namanya iktikaf. Itu ibadah tersendiri, nyontoh Kanjeng Nabi. Ning nek golek al-qadar, pokoke bengi 10 terakhir tangi ibadah, dia orang cari al-qadar. Mbuh neng masjid, mbuh neng dalem. Sing datang bulan dirasane masjid, ya neng dalem tangi, bengi, zikir, berdoa, baca Quran juga boleh kalau saya orang datang bulan itu. Orang beriman itu dan najis, yang najis itu darahnya. Maka saya ambil pendapat ulama menyatakan wanita datang bulan tetap boleh baca Quran, tetap boleh pegang Quran. Nah, maca Quran nang mangan maca bismillah kepiye? Bismillah ini bersama Quran. Nah, maka orang beriman tidak najis, yang najis itu darahnya saja. Bahkan kita jumpai beberapa hadis wanita datang bulan boleh lewat masjid. Nah, melewati masjid boleh, selama tidak menajisi masjid. Yang sepuh-sepuh tidak berani ke masjid, datang dalam ketemu ibadah wajib dalu. Ning sebaliknya, sing iktikaf ning masjid nek bengi ora tangi ya ora oleh al-qadar. Wong medhone al-qadar ki bengi. Malah iktikafe do kesel, bengi do turu. Masjid iki kebak wong turu. Nah, sing saka omah malah do gruduk-gruduk ning masjid wanci dalu pengen salat ning masjid, padahal masjid iki kebak wong turu. Akhire do ragu-ragu. Mau salat sunah atau salat jenazah atau imam? Mai tak den gelasa uga-uga.
Nah sing turu do ngorok saut-sautan, kerak-krok. Lan berdoa ki wong ibadah. Nek bengi mendon Al-Qur'an ya dhewe ngorok 1000 wulan berarti. Itu nomor 1. Nomor 2, nyontoh Kanjeng Nabi, malam yarham la yurham. Siapa tidak suka merahmati juga tidak akan dirahmati. Innama yarhamullahu min ibadihi rahmah. Sesungguhnya Allah hanya akan merahmati orang yang suka merahmati. 10 hari terakhir terutama malam hari banyak sahabat itu menyebar sedekah. Nabi itu digambarkan pemberian Nabi buanternya melampaui kecepatan angin. Wah, Nabi itu bru. Bahkan apapun yang diminta kepada Nabi tidak pernah nolak. Nah, nek rangka kagungan kepiye kon utang. Kon Nabi sing nyaur. Subhanallah. Sapa sing rahmati wong ya dirahmati Gusti Allah. Sapa sing seneng nulung ya ditulung Gusti Allah. Dan kita butuh dirahmati Allah di akhir Ramadan. Ibadah nyuwun ditampa, dosane nyuwun di ngapura, diparingi Al-Qadar, itu rahmat namanya. Maka cara mencari Al-Qadar berikutnya adalah banyaklah bersedekah. Nabi itu Masya Allah, nek 10 dino terakhir wah, buanteri pemberiannya. Nabi pernah pakai baju bagus. Nah, karena apa? Salah satu sunnah mencari Al-Qadar itu bajunya bagus. Nah, terus kita badai patus Al-Qadar, biasakan malam-malam itu pakai baju yang bagus. Nah, mandi antara maghrib sampai isya biar seger. Kalau di Mekah, Medina, malam itu berubah siang. Kalau siang sepi, apalagi panas, do ning jero hotel. Ning nek bengi, wah rame ra jamak. Balik kalau sana itu seperti itu. Kenapa mengadakan Al-Qadar? Kita nggih mekaten banyaklah sedekah. Nabi itu baru pakai baju saja, ada yang tanya, agamanya kok saya atau Nabi? Langsung diberikan, Nabi salin. Subhanallah. Agamanya kok saya Nabi? Langsung diparingke. Insyaallah. Lo nyontoh angel. Pak Ustaz motori kok saya? Ciloko aneh. Anti motor iki rencanane. Nah, kemudian malam-malam turunnya Al-Qadar itu perbanyak ibadah. Ibadah itu macam-macam, bisa sholat. Nabi biasanya sholat. Nabi turun ke masjid itu malam Quran. Sholat tarawihnya dikerjakan di masjid. Nah, itu 3 malam kalau tidak salah. Itu malam 21, 22 atau 23 itu 3 malam saja. Apa yang dikerjakan Nabi? Sholat malam. Dan sholat malam Nabi itu sekalian untuk deres Quran. Maka kalau kita ingin cari Al-Qadar, sholat kita berdirinya dilamakan. Apa maksudnya? Bacaannya ditokke saakeh-akeh. Kenapa? Pahala sholat paling besar itu karena lamanya berdiri. Baca Quran yang pahalanya paling besar itu dibaca ketika sedang sholat. Jadi Imam Malik 1 hurufnya nilainya 50. Di luar sholat pakai wudu 25, tanpa wudu 10. Bahkan Nabi mengatakan 3 ayat dibaca ketika sholat nilainya melampaui 3 unta yang gemuk-gemuk. Maka Nabi sholat tarawihnya itu di malam Quran itu yang dibaca setelah Fatihah itu Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah belum rukuk tambahi An-Nisa dulu. Setelah An-Nisa lanjutkan Ali Imran baru rukuk. Di zaman Umar bin Khattab, terawehan sudah diimami 1 imam, jamaah rame-rame kados kita nika. Ning pesenipun Umar kepada imam, kowe nek ngimami 1 rakaat aja kurang saka 200 ayat.
Padahal Yasin ki 83 ayat setengah jam. Nek 200 ayat pirang jam? Wis sak rakaat. Nah, ada kulhu falak anas. Nah, baca doa perbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang dijelaskan Nabi kepada Aisyah kalau malam itu turun Al-Qadar baca itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun, suka mengampuni, ampuni aku ya Allah. Itu artinya begitu. Wah, kesimpulannya kalau ingin dapat Al-Qadar berarti 10 hari terakhir harus semakin sibuk ibadah, apalagi malam hari. Berarti masyarakat itu kalau banyak dapat Al-Qadar, masjid saya kebak 10 dina terakhir. Ning mergo nggone dhewe iki bodho Idul Fitri iki ngeluwihi Idul Kurban. Idul Fitri iki sedina dadi sesasi. Akhirnya persiapannya mengorbankan akhir Ramadan. Wis do mudik, wis do persiapan, wis akhirnya wis ra mikir akhir Ramadan, sing dipikir pulang kampung, bodho persiapan iki, rotine, empinge, tapene. Wah, sibuk. Nggih. Nah, akhirnya masjidnya tambah sepi. Apa meneh cah kos do bali. Bodho kurang rong dina, subuhan karo wong loro. Imam karo muadzin. Salate jejeran. Panate tudang ceramah subuh teng daerah Kidul mriku. Mangkat teng griya niku kula pun krungu adzan. Waduh, iki telat iki. Ngebut. Karena tekan masjid jek tutup peteng. Lawange tak bukai dhewe, tak uruke lampune, tak adani dhewe, tak imami dhewe, tak ceramahi dhewe. Iki wong ning ngendi? Entek insyaallah. Ya. Sedekahnya diperbanyak akhir Ramadan. Ning mergo Idul Fitri iki biayane gedhe. Akhir Ramadan ora saya akeh sedekah. Saya medhit mergo persiapan badan. Itulah tradisi kita. Idul Fitri dadi bodho besar, Idul Kurban bodho cilik. Idul Kurban sing bodho besar petang dina, Idul Fitri jane sedina. Bodho besar minimal biayanya 3 juta, wedhus siji kisah omah cukup. Idul Fitri 3 juta ora cukup. Nah, Idul Fitri rata-rata pambi anyar. Sak setani 500 sama ya 2 yuta. Ngorong rotine, empinge, tapene, sirupe marisan. Nonton apa arep Jawa sampe bulan kerja berapa orang. Mudik pulang kampung tikete oleh-oleh sangune. Nyamoni ponak-ponakane. Balene Yogya cek tarian-tarian di sawaran RT, RW, PKK, Dasa Wisma. Saiki ana sawaran kanca mancing. Kanca-kanca do ngejar reuni, ala ngetokke duit meneh. Reuni SMA, SMP, SD, TK, PAUD. Nek ditotal sapi siji. Bapake ya ngono, wae tamu Pak niki bodho. Lah, temboke cat elek, cat anyar. Kecukur si elek, ganti anyar. Keramik elek, ganti anyar. Bojo elek. Wis ribet karepe dhewe-dhewe, duwite tek iki persiapan badan, ra mikir nek kudune akeh sedekah. Nah, oleh karena itu sekalian, monggo akhir Ramadan jangan sampai dilirwake, sampun ngantos disepeleke. Ini penentuan. Caranya gimana? Yaitu malam banyak bangun, kalau perlu aktivitas dunia dikurangi. Nah, banyak berada di masjid, itikaf dengan niatnya. Kemudian sedekahnya diperhebat. Syukur-syukur nek panjenengan enggak ada hitungan zakat mal. Nah, mulai dihitung zakat malnya bagus kalau dipakai untuk merahmati di akhir-akhir Ramadan. Banyak untuk menebar rahmat.
Supaya apa? Ya supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Maka teman sekalian sudah mau masuk maghrib di kurang 7 menit nih, 6 menit. Kami persiapan cekap semangat nunggin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.